Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Di video ini kita akan belajar tentang akuntansi di perusahaan jasa. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama nanti pengertian akuntansi, siklus akuntansi, bidang spesialisasi akuntansi, etika profesi akuntan, kriteria kualitas informasi akuntansi, dan kegunaan informasi akuntansi. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi, pastikan dulu teman-teman sudah klik tombol subscribe. Sudah? Kalau sudah, oke, terima kasih. Kita lanjut belajarnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian dari akuntansi. Akuntansi memiliki banyak pengertian. Beberapa di antaranya ada 3. Dari American Accounting Association, Accounting Principles Board, Financial Accounting Standard Board. Yang pertama dulu, dari American Accounting Association. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh para pengguna informasi keuangan tersebut. Pengertian yang kedua, dari Accounting Principles Board. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dalam pengambilan keputusan ekonomis, dalam memberikan keputusan pilihan-pilihan yang logis di antara berbagai tindakan alternatif. Lalu untuk pengertian yang terakhir itu dari Financial Accounting Standard Board, yaitu apa akuntansi itu? Akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Itulah 3 pengertian dari akuntansi. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang siklus akuntansi. Siklus ya, jadi akuntansi itu merupakan sebuah siklus, artinya tidak hanya sekali dikerjakan, kemudian selesai, melainkan menjadi kegiatan berulang-ulang. Siklus itu apa sih? Siklus itu merupakan waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Kejadian-kejadiannya ini bisa teman-teman lihat dari gambar ini. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada anak panah melingkar ya kan, dan tak ada henti-hentinya nih, muter terus seperti itu. Seperti yang digambar di situ, bahwa siklus akuntansi itu dimulai dari jurnal umum hingga jurnal pembalik. Namun setelah jurnal pembalik itu nanti kembali lagi ke jurnal umum dan berulang seterusnya. Setiap satu putaran, ya ini satu putaran, terhitung satu periode akuntansi. Tergantung kebijakan perusahaannya. Ada yang bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan, triwulan, caturwulan, semester, tahunan. Itu ya, jadi siklusnya gini nih. Siklusnya ini gambar melingkarnya ini. Ya, ini menerapkan kelangsungan, prinsip kelangsungan usaha atau going concern. Apa tuh? Nah, going concern tuh apa? Usaha akan terus beroperasi dalam waktu yang tidak ditentukan. Tahapan-tahapannya itu tadi ya, dari jurnal umum ke buku besar, neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian, nanti dicoret-coret dulu, maksudnya itu dihitung-hitung dulu pakai kertas kerja, lalu jadilah laporan keuangan, kemudian jurnal penutup, dan yang terakhir jurnal pembalik. Nah, itu nanti kembali lagi ke jurnal umum. Sudah paham? Ya, paham sedikit aja. Ya, kenapa paham sedikit aja? Karena ini baru pengenalan ya. Nanti untuk yang lebih dalamnya kita akan belajar lagi di bab-bab selanjutnya. Yuk, materi selanjutnya kita akan belajar tentang bidang spesialisasi akuntansi. Ada beberapa yang dituliskan di sini. Ada 10 ya, ada 10 bidang spesialisasi akuntansi. Kita bahas satu persatu ya.
Nomor 1, akuntansi keuangan, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan transaksi perusahaan dan secara periodik menyajikannya ke dalam laporan keuangan. Prospek kerjanya adalah menjadi akuntan di sebuah perusahaan dengan pekerjaan utama menyusun laporan keuangan. Untuk bidang yang kedua itu ada akuntansi pemeriksaan, yaitu bidang akuntansi yang memeriksa kewajaran laporan keuangan. Prospek kerjanya nanti menjadi auditor internal maupun auditor eksternal. Selanjutnya ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya yaitu bidang akuntansi yang menitik beratkan kegiatannya pada pencatatan dan penyajian informasi biaya operasional. Prospek kerjanya adalah menjadi akuntan di perusahaan yang bertugas menghitung biaya operasional. Biaya operasional ini penting untuk dikaji karena dapat menentukan jumlah laba atau rugi perusahaan. Bidang yang keempat itu ada akuntansi manajemen ya. Akuntansi manajemen ini apa? Akuntansi manajemen itu adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen membuat kebijakan. Prospek kerjanya adalah menjadi akuntan yang berada di posisi atau jabatan tertentu yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan. Seorang akuntan manajemen mampu menafsirkan laporan keuangan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Untuk bidang spesialisasi yang kelima itu ada akuntansi anggaran ya. Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang menitik beratkan kegiatannya pada perencanaan kegiatan perusahaan. Hasil perencanaan tersebut menjadi bahan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan hasil kerja yang dicapai. Prospek kerjanya adalah menjadi akuntan di perusahaan yang kegiatan utamanya adalah menyusun anggaran pada tahun berikutnya. Penyusunan anggaran tersebut didasarkan pada realisasi anggaran pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada bidang yaitu bidang akuntansi pajak. Bidang akuntansi pajak itu adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan peraturan perpajakan, perencanaan pajak, pelaksanaan administrasi perpajakan atau mewakili perusahaan sebagai wajib pajak di kantor pajak. Prospek kerjanya adalah menjadi akuntan di perusahaan tertentu yang ditugaskan untuk mengurusi pajak atau menjadi konsultan pajak untuk wajib pajak. Nomor 7 itu ada bidang spesialisasi akuntansi yaitu akuntansi internasional, yaitu bidang akuntansi untuk diterapkan pada perusahaan dengan lingkup aktivitas mencakup lebih dari satu negara. Prospek kerjanya nanti adalah menjadi akuntan pada perusahaan yang memiliki cabang di luar negeri atau memiliki rekanan yang berkewarganegaraan asing. Dengan demikian, akuntan internasional harus lancar berkomunikasi dalam bahasa asing. Selanjutnya ada akuntansi lembaga nirlaba, yaitu bidang akuntansi yang secara khusus diterapkan pada organisasi-organisasi yang mana aktivitasnya bertujuan untuk tidak mencari keuntungan. Prospek kerjanya adalah menjadi akuntan di yayasan yang bergerak di bidang sosial atau lembaga pendidikan. Yang kesembilan itu akuntansi sektor publik atau nama lainnya akuntansi pemerintahan, yaitu bidang akuntansi yang secara khusus diterapkan pada instansi-instansi pemerintah. Prospek kerjanya adalah menjadi akuntan di instansi pemerintahan. Yang terakhir ada sistem akuntansi ya, itu adalah bidang akuntansi untuk mengendalikan praktik akuntansi perusahaan secara internal, menciptakan suatu arus laporan keuangan yang efisien, dan menyajikan informasi yang berguna bagi para pemakai informasi akuntansi secara andal. Prospek kerjanya adalah menjadi akuntan di sebuah perusahaan dengan kegiatan merancang sistem secara manual atau berbantukan teknologi informasi. Itulah 10 bidang spesialisasi akuntansi. Silahkan pilih lebih concern yang mana, lebih menarik yang mana, tinggal dipelajarin ya. Nanti bisa cari prospek kerjanya, dilihat lagi dan cari pekerjaannya, lowongan pekerjaannya. Oke, selanjutnya kita mau belajar tentang
akuntan. Nah, akuntan ini pasti ada etikanya ya. Etika profesi akuntan. Etika itu apa? Etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak serta kewajiban moral, atau sering kita dengar itu ada akhlak. Akhlak. Seseorang yang menjalani profesi tertentu dibatasi oleh kode etik tertentu juga. Kalau akuntan ya berarti dibatasi oleh kode etik akuntan juga. Jadi nggak semena-mena, ada etikanya. Etikanya itu ada 7 ya. Dilihat aja di slide di situ. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi itu apa? Tanggung jawab profesi itu artinya menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Terus etika kepentingan publik itu adalah selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Etika yang ketiga itu ada integritas, yaitu memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan bersungguh-sungguh dalam mengemban profesi akuntan. Yang keempat itu ada objektivitas, yaitu netral dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Selanjutnya ada etika kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Yang nomor 6 itu ada kerahasiaan. Apa itu kerahasiaan? Yaitu seorang akuntan harus bisa menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Dan yang terakhir etikanya yang harus kita pegang adalah standar teknis. Apa tuh standar teknis? Yaitu sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Ya, pegang teguh itu 7 kode etik etika profesi akuntan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kriteria kualitas informasi akuntansi. 1, apa nih? Di situ tertulis ada 12 ya. Yang 1 ini adalah relevan. Relevan yaitu informasi berhubungan dengan maksud penggunaan, ada hubungannya. Yang kedua dapat diuji, yaitu tidak lepas dari keterlibatan manusia. Terus yang ketiga itu ada dapat dimengerti, yaitu informasi harus disesuaikan sesuai dengan pengertian pemakai. Yang nomor 4 itu ada netral. Apa itu netral? Netral adalah tidak bergantung pada pihak tertentu. Yang kelima, tepat waktu. Tepat waktu ini ya diberikan sesegera mungkin, cepat selesai, cepat. Nah, itu langsung disegera dikerjakan dan segera diberikan. Nomor 6 itu ada daya banding. Apa itu daya banding? Yaitu informasi akuntansi harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Nomor 7 itu ada lengkap. Lengkap di sini artinya memenuhi standar kualitatif informasi keuangan. Lalu nomor 8 itu ada materialitas. Materialitas yaitu kesalahan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Tidak boleh ya. Yang ke-9, umpan balik yaitu menumbuhkan prediksi, pembenaran atau penolakan. Informasinya ada responnya. Memancing respon itu umpan balik ya. Maksudnya di situ. Yang 10, penyajian yang jujur. Apa itu? Yaitu disajikan sesuai dengan yang sebenarnya. Nomor 11 itu ada substansial, yaitu sesuai dengan transaksi dan peristiwa yang lainnya. Nomor 12 itu
Pertimbangan sehat. Apa maksudnya? Pertimbangan sehat bahwa informasi akuntansi dapat menghadapi ketidakpastian ekonomi. Itulah 12 kriteria kualitas informasi akuntansi. Selanjutnya kita akan belajar tentang kegunaan informasi akuntansi. Informasi akuntansi itu akan berguna bagi para penggunanya. Nah, di sini ada gambar ya. Ada berapa tuh? Dihitung aja 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 pengguna informasi akuntansi. Kita mulai dari yang paling atas dulu. Itu adalah penanam modal atau yang kita sering sebut adalah investor. Nah, kenapa investor ini menggunakan informasi akuntansi? Investor ini menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham mereka dalam perusahaan. Yang kedua, karyawan. Nah, karyawan ini juga menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan kesejahteraan. Misalnya nanti yang dilihat informasi tentang apa? Informasi tentang gaji, pesangon atau pensiun, dan jenjang karir. Yang ketiga, ada pemberi pinjaman atau diistilahkan dengan kreditur, menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya pada saat jatuh tempo. Biar tahu kemampuannya sejauh apa. Bisa nggak mengembalikan pinjaman plus bunganya ya, bunganya pada saat jatuh tempo. Yang keempat itu ada pemasok dan kreditur usaha lainnya. Itu menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan membayar jumlah utang tepat pada waktunya pada saat jatuh tempo. Ini sama dengan sebelumnya ya, cuman yang nomor 4 ini adalah pemasok. Jadi kalau biasanya itu boleh ambil barang, tapi ngutang ya kan. Nah, ngutang itu, utang pas ambil barang itu loh ya, itu pemasoknya. Bedanya di situ antara nomor 3 dan nomor 4 tadi. Selanjutnya ada pelanggan ya. Pelanggan ini menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan, terutama bagi pelanggan yang loyal. Yang loyal itu apa? Ya sering beli di situ. Bahkan sering sekali nggak mau merek itu, nggak mau pakai. Nah, ini penting banget, penting juga bagi pelanggan. Apalagi kalau yang sampai benar-benar kecanduan, aku pokoknya mau merek itu gitu loh. Itu bisa dipakai untuk pelanggan. Kedepannya seperti apa? Nomor 6 ada pemerintah. Pemerintah di sini menggunakan informasi akuntansi untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan sebagai dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Dan yang terakhir itu pemakai lainnya. Pemakai lainnya itu ya berarti di luar dari 6 yang telah saya sebutkan tadi. Di luar investor, karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan, dan pemerintah. Pemakai lainnya itu di luar itu. Pemakai lainnya ini menggunakan informasi akuntansi ya untuk kepentingan pihak yang bersangkutan di luar 6 itu. Misalnya yang menggunakan adalah mahasiswa yang sedang menempuh skripsi. Dia menggunakan informasi akuntansi untuk apa? Untuk dasar penelitian. Penelitian di skripsinya untuk kelulusannya. Gitu ya teman-teman ya. Ternyata ada banyak yang menggunakan informasi akuntansi untuk kepentingannya masing-masing. Oke, itu tadi yang kita bahas dari awal sampai akhir. Itu saya sarikan, saya ambilkan materi-materinya dari sebuah buku yang berjudul Akuntansi Perusahaan Jasa. Tampilannya seperti ini ya. Penulisnya saya sendiri teman-teman, Helty Nur Aisyah. Diterbitkan oleh Gerbang Media Aksara. Sudah ber-ISBN ya. ISBN-nya nomornya ini 978-623-6666-715. Oke, silahkan bagi teman-teman yang mau belajar pakai media cetak, boleh sekali untuk mendapatkan buku ini. Linknya ada di deskripsi ya. Deskripsi diklik aja. Gitu teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe ya. Sudah? Oke, sudah.
Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.